Nampak cuci mata dia kan. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya bolak-balik ya kan. Tadi tiap hari beristighfar ya kan. Karena nengoknya itu udah istighfar. Pegangan tangan kita Ya, kepada Masya istri Allah, itu Mas. menjadi satu nilai ibadah. Iya ibadah, tapi jangan pula istri orang ya. Ya, kalau Rasul ya sedikit makannya, kita sedikit-sedikit makan ya. Kalau Rasul tuh sedikit tidurnya, Iya. kita sedikit-sedikit tidur ya kan. Pantang terletak. Iya, pantang terletak, bobo. Begitulah. Bobo. Itu lagi subuh tuh kan. Subuh. La illallah. La ilaha illallah. Tenang tunduk. Tunduk, mak kusuk alim kisi em. Awak pikir ruhnya itu terbang kan gitu ya? Maknanya terbang. Iya kan? Saking menikmati zikir tak tahu tidur dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan tema pembahasan kita, yaitu tentang taubat ya, atau yang dikatakan taubatan nasuha. Nasuha artinya taubat yang sungguh-sungguh. Oke teman-temannya, jangan lupa sebelum menyaksikan pembahasan ini ada baiknya Anda subscribe, like, and share ya Channel Sajali Sinaga. Oke, untuk itu langsung saja masih bersama Al Ustadz Al Mukarram Ardiansyah Putra SPD ya. Assalamualaikum. Oke, untuk itu langsung saja ya. Kita akan tanya-tanya kepada beliau masalah taubat nasuha. Artinya taubat yang sungguh-sungguh. Jadi begini Ustaz, masalah taubat nih kan, ada memang dalam hadis itu ya kan dikatakan Rasulullah mengatakan, aku ini bertaubat kepada Allah satu hari 100 kali. Nah, Artinya beristighfar gitu ya. ya, beristighfar 100 kali. Jadi ini kita kan baik budi kan. Baik budi kali pun. Baik budi kali pun. Disuruh istighfar setiap sholat nggak mau. Sementara Rasulullah satu hari 100 kali, kita 2400. 2400 kali ya kan. Itu pun naik coyo. Nek coyo. Jadi inilah dia ya kan. Mungkin ini peringatan lah buat kita bahwasanya kita itu manusia yang penuh dengan dosa. Iya betul. SPD. Saya penuh dosa dia. Sarjana penuh dosa. Ya. Saya penuh dosa. SPD. Kalau MPD dia beda lagi, manusia penuh dosa. Oh, manusia penuh dosa. Pengacara. Pengangguran banyak acara itu lagi. Oke, teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, marilah di sini ya saya ya, dan teman-teman mengajak untuk beristighfar. Ya minimal ya kita sambil nyanyi Firullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Jadi muhasabah ini. Iya betul. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqli amalan salihah. Ya cukup sampai di situ. Dapatkan kasetnya di toko bangunan terdekat. Nyambung. Tukang sayur ada tuh Ustaz ya? Apa itu? Tuh kasetnya. Oh. Tukang sayur bentar lagi datang. Apa along-along. Jadi teman-teman Ya. istighfar lah 100 kali ya. Enggak bisa 100 kali, minimal berapa kali? 400 kali lah. 400. Nggak bisa 100 ya 400 kali kan. Jangan. Ya minimal kita itu dalam hati istighfar, astagfirullah, astagfirullah.
Tapi jangan digunakan untuk yang aneh-aneh ya teman-teman. Kadang ada begini Ustadz, naik kereta ya kan, keren, nampak cuci mata dia kan, astagfirullah, astagfirullah. Ya bolak-balik ya kan. Bolak-balik, tadi tiap hari beristighfar ya kan, karena nengoknya itu udah istighfar. Jadi antara amal baiknya sama dosanya, astagfirullah. Iya. Seimbang deh jadi ya. Itu solusi terbaik itu. Jangan gara-gara itu teman-teman. Masa istighfar tunggu nengok maksiat ya kan? Iya. Nggak cocok juga ya Ustaz ya. Ya harusnya istighfar itu kalau bisa ya sehabis dari sholat tuh kan. Iya istighfar. Jangan nanti teman-teman disalahgunakan istighfar itu. Yang penting kan istighfar katanya Ustaz. Aduh gimana ini? Aduh Iya. bahaya. Ada orang prinsip kayak gitu. Jadi aku kok istighfar tuh tunggu nengok maksiat katanya. Oh nggak Tunggu bisa. berbuat dosa. Nabi itu orang yang maksum ya. Tapi beliau terjaga istighfarnya. Kadang-kadang Iya. kita suka iri. Nah, oleh karena itu Ustaz, makanya kadang-kadang kita ini perbedaannya sama Rasul itu tipis saja, sedikit Tipis ya. Kalau Rasul ya sedikit makannya, kita sedikit-sedikit makan ya. Kalau Rasul tuh sedikit tidurnya, Iya. kita sedikit-sedikit tidur ya kan? Pantang terletak. Iya. Pantang duduk, pantang. Pantang tunduk tidur. Iya kan? Nah, Aduh. pantang terletak bobo. Begitulah. Bobo. Iya kan? Berzikir kan bisa bobo ya Ustaz ya? Iya. Kadang-kadang dinikmatinya itu. Dinikmatinya Ustaz. Oh, iya. Ilallah. Subuh lagi subuh tuh kan? Subuh. La illallah. La ilaha illallah. Tenang tunduk. Tunduk, mak kusuk alim kisik kan. Awak pikir rohnya itu terbang kan gitu Warnanya ya? terbang. Iya kan? Saking menikmati zikir tak tahu tidur dia. Nah itu pemirsa ya, kalau bisa hindari hal-hal yang semacam itu ya kan. Jadi beristighfar lah teman-teman ya. Gak apa, Allah akan mencatat kok amal-amal ya semampu teman-teman lah. Nah, kebetulan Ustadz ini akan menjelaskan masalah taubat. Apa itu taubat dan bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah ya Ustadz ya. Iya. Oke, langsung saja Ustadz kita akan menyampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita bersyukur kepada Allah. Kemudian tak luput bibir ini untuk senantiasa mengucapkan salawat kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tema kali ini saya akan mulai dengan membuka satu ayat Al-Qur'an yang hampir sering kita baca biasanya ketika kita selesai daripada wudhu ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang taubat Ustaz. Minat tawwabin. Kemudian waj'alni minal mutatahhirin, orang yang bersuci. Waj'alni min ibadikas salihin. Kemudian Allah itu sangat mencintai orang-orang yang min ibadikas salihin, orang-orang yang saleh. Maka taubatan nasuha itu adalah menjadi keharusan untuk kita. Apalagi kita ini Ustadz dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ini dilumuri dengan begitu banyak dosa. Ya, tinggal kita lah menyadarinya. Kalau kita sadar maka insya Allah taubatan nasuha itu akan kita jalani dengan maksimal gitu ya. Jangan taubatnya itu taubat sambel Ustaz. Sambel ya. Ya. Di saat kita berdosa kemudian kita bertobat, habis itu lupa maksiat lagi. Tobat maksiat, tobat maksiat, maksiat tobat, begitulah seterusnya. Ya. Oleh karenanya ada beberapa syarat untuk kita melaksanakan taubat. Yang pertama, kita menyesali dulu perbuatan itu. Harus nyesal dulu gitu ya. Kemudian memperbanyak istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali. Itu kalau misalnya taubat yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun taubat yang berkaitan dengan manusia, maka syaratnya ditambah menjadi
4 ya, ditambah 1, yakni kita harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Nah ini taubat yang susah ini, minta maaf ya kan. Ya, tapi sesungguhnya Ustadz, kadang-kadang kita melihat keadaan yang ada, orang kalau disuruh untuk meminta maaf, ya itu suka nggak mau dia. Ah, malas laku. Gengsi ya kan? Gengsi, macam aku aja pula yang salah. Salah. Gitu kan? Seolah-olah dia merasa hina gitu. Padahal sejatinya justru ketika kita meminta maaf kepada seseorang, itulah perbuatan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berpandangan kalau kita minta maaf duluan, kita merasa hina ya kan? Tapi beda dengan Allah. Justru kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang memaafkan, nah, jangan salah kaprah juga. Ya kan? Seolah-olah ketika ada orang datang kepada kita untuk minta maaf, kita berkaca pinggang, membusungkan dada dengan angkuh, ya nggak boleh. Ya, ini sama-sama mulia kedudukannya. Yang meminta maaf Allah muliakan, yang memaafkan juga jauh lebih Allah muliakan. Gitu. Jadi taubatan nasuha itu selayaknya harus senantiasa kita laksanakan. Ya, Nabi itu seperti yang saya bilang di awal, dia terjaga dari perbuatan dosa dan salah. Tapi beliau alhamdulillah tidak luput untuk memohon ampun kepada Allah. Yang ada jaminan surga untuknya. Kita jaminan nggak ada. Kalau istilah Hadi Hidayat, hisab menegangkan, iya kan? Sering bermaksiat, kita nggak bertobat, beristighfar pun kita nggak mau. Mau jadi apa? Hah? Mau jadi apa? Ulaika kal an'am balhum adol, akhirnya. Binatang ternak. Iya, akhirnya kita itu nanti jadi hewan, kehinaannya itu bahkan lebih lagi ya dibanding hewan. Ulaika kal an'am balhum adol. Kita ini Masya Allah, itulah bahasa Quran yang luar biasa ya. Kita ini lebih hina daripada seekor binatang ya, bahkan bisa jadi lebih hina dari itu bila mana kita tidak patuh kepada rambu-rambu yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya untuk kita. Tapi bisa jadi manusia itu seperti malaikat. Kenapa? Ketika Allah SWT memerintahkan untuk taat kepadanya, lantas ketaatan itu kita jalankan, Masya Allah ya, kedudukan kita seperti malaikat. Jadi nafsu itu ada dua, Ustaz. Ada yang sejengkal dari pusat ke atas, ada yang sejengkal dari pusat ke bawah. Apa itu yang sejengkal dari pusat ke atas? Itulah kampung tengah namanya. Kampung tengah itu lambung awak. Berapa banyak orang gara-gara kampung tengah itu, Ustaz, ya kan? Akhirnya orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah yang itu digunakan untuk cari makan gitu. Ada yang sejengkal dari pusat ke bawah, itulah namanya nafsu. Ya, berapa banyak orang gara-gara itu ya, terjebak dalam kemaksiatan yang itu kemaksiatannya bisa merajalela dan berkesinambungan dosanya. Contoh misalnya, ada seorang anak gadis, ya kan, kemudian karena pergaulan bebas tadi, mohon maaf, akhirnya dia hamil di luar nikah. Kebetulan si anaknya ini yang lahir adalah perempuan. Begitu si anak beranjak dewasa, dia menikah dengan orang lain, kemudian sebagai walinya, ya, ayah biologis dia, tapi bukan ayah secara kacamata Islam,
ayah yang sah. Kenapa? Karena belum ada ijab kabul waktu itu kan. Nah, dia kan melakukannya di luar dari di luar nikah, artinya sebelum jadi istri dia sah udah dihamilinya. Kincron. Ya. Maka si anak itu akhirnya Ustaz, status pernikahannya Sah aja ya. adalah haram Oh. dan itu berkesinambungan. Sinambungan. Jadi nasabnya buruk terus ya. Iya. Khawatirnya lagi kalau laki-laki gak bisa jadi imam kan. Nah, anak kita misalnya hafal Quran, ya qori pula. Dengan adanya kejadian itu, kasihan kan? Ya, jadi cuman lah itu Nggak dia, bisa Ustaz, jadi dia ya. jadi imam. Cara memperbaiki diri dia itu kan. Jadi anak ini kan nggak ada salah. Cacat Kasihan seumur hidup. dia. Cacat seumur hidup. Wah. Yang Gawat salah ya. itu orang tuanya. Kenapa dia nggak berpikir sebelum melakukan itu? Kalau anak kan nggak ada salahnya kan? Iya, nggak Ya, ada salahnya. namanya seorang anak itu kan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Iya. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai Nasrani, Majusi, dan Yahudi. Gitu. Ibarat nih, ini ada tisu nih. Tisu ini Tas kan putih ya. bersih dia. Nah, ketika Si Calabi. ya, ini kita simulasi namanya ya. Ini bersih. Inilah anak bayi tadi. Nah, lantas kemudian kita selaku orang tua lah yang mewarnai kertas ini. Contoh ketika saya celup misalnya. Nah, hitam ya. Ini hitam. Kotor. Ini kotor. Dah, silakan minum Ustaz. Ya, gitu ya. Itu namanya simulasi. Lihat kertas ini. Apa tisu ini? Nah, Si dia Calabi. mewarna. Siapa yang mewarnai? Ya kita lah selaku orang tuanya. Ya, silakan Ustaz. Kita thanks. Bismillah. Jadi teman-teman itu tadi ya. Makanya sebelum kita berbuat sesuatu dipikirkan terlebih Ya. dahulu. Jangan asal aja. Apakah itu baik atau buruk? Kita kan sudah diciptakan oleh Allah ya, diberikan akal pikiran Ustaz. Iya betul. Harus kita gunakan itu sebaik-baiknya. Dan perlu diingat Ustadz, taubat itu berlaku untuk semua kalangan. Jadi wahai engkau kaulah muda, jangan pernah berpikir bahwa kematian itu akan menghampiri orang-orang yang sudah lanjut usianya. Kita pun yang muda-muda ini bisa kok duluan mati. Pertanyaannya adalah ketika ajal menghampiri kita, sementara kita belum ada persiapan yang matang, Allah perintahkan malaikat Ijrail atau malaikatul maut untuk mencabut nyawa kita. Maka bekal apa yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau di usia muda kita pergunakan untuk kemaksiatan, hura-hura, poya-poya dan lain sebagainya, maka bekal yang paling terbaik itu adalah ketika kita mampu mempergunakan usia atau sisa usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha adalah menjadi keharusan Ya, wajib. bagi kita semua. Ya. Jadi teman-teman, ya, jadi setiap manusia tuh harus bertaubat kepada Allah. Ya. Karena ya dari kakek moyang kita kan berbuat dosa ya kan. Betul. Kesalahan. Jadi Nabi Adam aja bertaubat ya kan. Luar biasanya Ustadz. Contoh kita ketika salaman. Ya. Selama tangan ini belum lepas ya antara kita berdua, maka selama tangan ini berpegang erat, Berguguran Ya. dosa. maka berguguranlah dosa-dosa kita. Ibarat apa namanya? Ranting pohon yang daunnya itu daunnya kering, jatuh dihempaskan gitu ya. Seret, seret, berguguranlah. Tapi lain pula cerita Ustadz. Ini kan kita salaman, gugur dosa kita. Kalau sama ukti gimana Ustadz ya? Iya, Sama iya, Ahmad iya. itu ya.
Bukan bergugur dosanya Ustaz ya. Makin bertambah. Ya. Kalau tak ada alas, ya. Tak ada alas. Iya. Ini saya nggak mau melepaskan duluan nih. Oh, masa Karena saya mau bergugur ya? gugur semua dosa-dosa saya. Tapi kalau sama istri boleh lah. Boleh lah kalau sama istri dan cerita. Justru pegangan tangan kita kepada Masya istri Allah, itu Mas. menjadi satu nilai ibadah. Iya ibadah. Tapi jangan pula istri orang ya. Ya, kalau istri orang nanti bahaya kita. Bahaya. Ujung-ujungnya apa? Udahlah kena penjara lawak kan. Enggak. Dahak Pelakor. Pelakor. Pelakor ya, pelakor. Aduh. Jadi teman-teman, ya kita harus bertobat. Semua itu harus bertobat apapun ceritanya. Tetaplah sholat. Sholat tuh ya taubat lah, taubat. Jadi kadang ada begini Ustadz. Ini ada juga manusia ini kadang sok saking pahamnya lah sama taubat ini. Aku membunuh, aku berzina, aku diterima nggak tobatku ya? Ada yang mengatakan nggak bisa itu neraka ini. Ini gimana Ustaz tanggapannya? Oh nggak bisa kita memponis. Iya. Innallaha ghafurur rahim. Jadi kita nggak boleh memponis kayak gitu ya? Allah itu sesungguhnya maha pengampun. Sebanyak buih di lautan dosa yang Allah kita mengampuni. miliki, maka ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Jadi introspeksi diri lah. Ya. Kadang ada pula yang begitu, nggak diampuni nih. Merasa Nggak. paling hebat amal. Emangnya dia Tuhan gitu? Panitia penyelenggara Panitia surga ya? orang-orang yang mau masuk neraka gitu. Panitia ya? Oh nggak bisa. Ente bahlul. Ente malu. Kalau gitu bahlul, nggak bisa kita memponis orang. Oh ini salah ibadahnya. Kalau kita memang merasa bahwa apa yang kita laksanakan itu adalah satu kebenaran, bukan malah memponis orang, kita ajari dia untuk benar. Dituntun lah ya kan Ustaz Ya dituntun. Jangan langsung Ponis-ponis, dijatuhkan nggak dia. bisa. Siapapun orangnya, Apapun. nggak bisa karena kamu bukan Tuhan. Ya, yang menerima ibadah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terlalu pede lah. Ya kan merasa paling benar ibadah diterima. Oh, tidak ada jaminan bagi anda semua. Ya. Merasa paling suci ya? Paling gini ya. Oh. Kita baik itu menjadi keharusan. Tapi di saat kita merasa lebih baik dari orang lain, Wah. itu adalah suatu kehinaan. Iya, jangan Kita pintar itu menjadi keharusan, tapi ketika kita merasa lebih pintar dari orang lain, ternyata ya itu salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjatuhkan derajat kita di hadapan orang lain. Iya, merasa dia paling nggak berdosa gitu. Iya. Emangnya malaikat dia. Malaikat aja nggak begitu ya kan? Nggak gitu. Iya. Jadi Makanya- hati-hati. Makanya saya bilang tadi bahlul, majnun, Wardun Hasan. wardun hasana. Jangan ya. Ya. Baik-baiklah Baik-baik. kita yang beragama ini. Saling merangkul lah ya. Ya, saling merangkul. Dakwah itu merangkul ya. Ya, dakwah itu bukan memukul tapi merangkul. Merangkul orang. Mengajak bukan menginjak. Berargumen dong, bukan dengan sentimen gitu. Orang Argumen. Rasulullah aja merangkul kok ya kan. Iya. Bukan neraka kamu bukan ya. Nggak bisa. Gitu. Lah, justru orang zaman Nabi dulu ya mendapat hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Ternyata ketika dikaji oleh para ulama itu karena akhlaknya Rasul justru. Perilakunya. Perilaku Nabi, orang tertarik kan gitu. Ibarat magnet. Masya Allah, kok baik kali ya Rasul. Allahu Akbar. Kok santun kali ya Rasul. Pernah satu ketika ada seorang tawanan yang sudah terhujung ketika perang. Kemudian si tawanan ini tadi mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Datang sahabat ditebasnya kepalanya, mati. Kemudian diketahui Rasulullah, "Wahai fulan, kenapa engkau tebas kepalanya sementara dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat?" Apa kata sahabat yang menebas
kepala tawanan ini. Ya Rasulullah, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut karena dia sudah terujung. Karena pedang nih akan memenggal kepalanya. Apa jawab Nabi? Hei fulan, ketahuilah, emangnya urusan hati kamu lebih tahu dari Allah, katanya. Gak bisa. Iya. Gak bisa. Ya, teman-teman ya, hati itu hanya Allah yang tahu. Ya, Ustaz, betul. Bukan kita mengetahui hati orang, nggak bisa. Ya, jadi itulah tadi masalah taubat. Oke teman-teman, sampai di sini pertemuan kita masalah taubat ya, taubat sungguhan. Artinya kita kembali kepada Allah, Ustaz ya. Nah, Jangan mengulangi perbuatan tersebut. ya, Ya, jangan kita ini merasa sok lebih beramal, Ya. lebih suci, nggak boleh. Ajaklah teman untuk bertaubat ya. Ya. Intinya seperti itu. Oke, cukup sekian. Ya, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Astaghfiruka wa wa atubu ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.